Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan pada pagi ini. Iya, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, ya. Kembali kita akan belajar tentang sebuah pengaruh yang dialami oleh jemaat mula-mula dalam hidup percaya mereka. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32, satu ayat ini kita akan renungkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saya ulangi, ada beberapa bagian kalimat yang penting dari firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang telah percaya dalam kumpulan jemaat mula-mula ini, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mendapatkan satu kesempatan untuk mereka memulai sesuatu yang baru, apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan melalui para murid dan juga para rasul yang memang disiapkan oleh Allah dari sejak semula. Kehidupan inilah yang memang kemudian dapat diteruskan oleh para murid dan diteruskan kepada banyak orang sehingga menjadi pengaruh besar dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang Kristen yang dapat berdampak, berbuah. Buah mereka dapat dirasakan dalam hidup banyak orang. Keyakinan yang mereka percayai dapat dirasakan oleh banyak orang karena keyakinan yang mereka percaya memberikan sebuah dampak bagi lingkungan, bagi masyarakat di mana mereka tinggal. Nah, berbicara tentang buah, ya, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan mengenal manfaat dari buah yang tentunya kita juga tahu. Memang buah-buahan itu memberikan manfaat bagi tubuh kita jika kita konsumsi dengan tepat, ya. Karena di dalam buah itu ada beberapa vitamin, sumber air, sumber serat, sumber gula yang baik, bahkan sumber antioksidan bagi uh, tubuh kita. Dan segala keunggulan buah-buahan untuk tubuh kita memberikan tubuh manusia, tubuh kita itu akan meningkat meningkat dengan baik karena asupan dari nutrisi itu dapat memberikan pengaruh yang besar bagi tubuh kita sehingga metabolisme tubuh kita akan baik begitu. Bahkan kalau kita perhatikan ada banyak orang di masa-masa COVID, ya, di masa-masa COVID yang lalu kita perhatikan baik-baik, mereka banyak mengkonsumsi sayur dan buah karena dengan mengkonsumsi sayur dan buah maka
eh, kondisi keadaan tubuh akan menjadi lebih kuat, lebih fit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya mengenai buah-buahan. Pada awalnya memang kita terbiasa memilih dan membeli buah karena memang kita perlu untuk itu. Dan memang itu ada manfaatnya buat kita. Namun pernahkah kita berpikir tentang buah-buah rohani yang kita harus hasilkan dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan? Iya, hasil dari hubungan kita dengan Tuhan, hasil hubungan intim kita dengan Tuhan, hasil di mana kita percaya kepada Tuhan, harus dapat memberikan dampak, harus dapat memberikan pengaruh yang besar bagi banyak orang, bagi lingkungan di mana kita tinggal, bagi masyarakat di mana kita ada. Karena memang keberadaan kita, orang percaya keberadaan kita, gereja Tuhan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak akan pernah ada manfaatnya kalau kita tidak dapat memberikan sebuah dampak yang besar bagi lingkungan kita, bagi masyarakat di mana kita tinggal, bagi komunitas kita gitu. Nah, mari kita perhatikan. Coba mari kita evaluasi dan kita review ulang dari apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama apakah hidup kita itu dapat menghasilkan buah rohani yang baik, buah jiwa yang menyenangkan Tuhan, bahkan buah iman, buah perilaku, dan berbagai macam buah karakter yang memang harus dapat kita hasilkan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita hasilkan sehingga ada banyak orang di tengah-tengah dunia ini merasakan manfaat dari kehidupan kita yang memang dapat menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus bergumul supaya firman Allah yang kita hidupi pun dapat memberikan sebuah dampak bagi hidup kita yang akan memberikan perubahan-perubahan besar, dan perubahan-perubahan itu pun akan dapat dirasakan oleh banyak orang melalui keluarga kita, melalui komunitas kita, melalui lingkungan kita. Mereka akan dapat merasakan, oh ada perubahan, ada dampak yang dapat dirasakan oleh mereka dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita memperhatikan bacaan kita pada pagi ini, orang-orang yang telah percaya dan diselamatkan, bahkan orang-orang yang telah memberi diri mereka untuk dibaptis oleh para rasul, Petrus dan kawan-kawan. Mereka adalah orang-orang yang dari sejak awal itu mereka percaya dan menyaksikan bagaimana kehidupan para rasul yang dipimpin oleh Yesus Kristus sebelum mereka naik ke surga. Ya, sebuah keyakinan yang mereka percayai dan kemudian berdampak, dan jumlah mereka tiap-tiap hari ditambahkan. Bahkan jemaat mula-mula itu menjadi pilar, menjadi soko guru yang memang kemudian berdampak bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kekristenan kita hari ini pun tidak luput dari apa yang pernah dilakukan oleh para rasul, para murid, bahkan jemaat mula-mula, atau kalau lebih dekat lagi bapak-bapak gereja kita yang memang telah memberikan sebuah dampak yang besar bagi perjalanan kehidupan kita, terutama dalam keyakinan dan kekristenan kita. Kekristenan akan menjadi nyata kalau ada orang-orang yang mau dengan rela memberikan waktu, tenaga, pemikiran untuk kemajuan kekristenan yang sesungguhnya.
Karena memang Tuhan pakai setiap orang yang percaya untuk menghasilkan buah jiwa. Jiwa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Karena memang hari-hari ini kalau kita mau melihat ada banyak kesempatan yang kita bisa lakukan supaya hidup kita berdampak bagi mereka. Karena memang ada banyak jiwa-jiwa yang perlu kita tolong, ada banyak jiwa-jiwa yang dapat kita perhatikan di luar sana dengan hidup kita yang telah kita mulai dari sejak pengenalan kita kepada Kristus sampai dengan hari ini. Tentunya untuk masuk dalam perjalanan hidup yang seperti itu, yang dimaksud oleh Tuhan, berbuah, berdampak, memberi pengaruh yang besar, itu tidak mudah. Ada harga bayar yang memang perlu kita lakukan di dalamnya. Harga bayar sebuah pengorbanan waktu, tenaga, bahkan pemikiran, bahkan tidak sedikit materi yang mungkin kita perlukan untuk kita dapat membagikan buah bagi mereka, damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, bahkan pengharapan yang sebetulnya mereka rindukan dalam kehidupan pergumulan-pergumulan yang mereka sementara hadapi. Mari kita sebagai orang percaya memberikan dampak dan jawaban bagi kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran, jiwa-jiwa yang ada di sana, yang di luar sana, membutuhkan pertolongan kita. Ketika jemaat mula-mula ini memulai pelayanannya, mereka melihat ada sebuah kondisi keadaan yang memang dilihat oleh para rasul supaya mereka percaya, yaitu sebuah jiwa-jiwa, kondisi keadaan jiwa-jiwa yang memang membutuhkan pertolongan, membutuhkan keselamatan. Dan mulailah mereka masuk dalam sebuah pelayanan yang berdampak. Sekalipun mereka ada tekanan, ada himpitan, bahkan mereka ada aniaya, sehingga mereka berdiaspora, mereka lari ke berbagai macam daerah, tapi justru dari jumlah orang yang pernah diselamatkan dan dibaptis 3.000 orang ketika dibaptis itu. Ketika mendapatkan tekanan, mereka mendapatkan aniaya, mereka mendapatkan intimidasi, mereka berdiaspora, mereka pergi ke berbagai daerah. Disitulah mereka juga memulai untuk apa? Membagi hidup, membagi buah, memberi pengaruh, memberi dampak bagi lingkungan di mana mereka tinggal. Sehingga dari berbagai macam daerah yang ada pada waktu itu di Timur Tengah, ada keselamatan, ada pengenalan tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Mari kita belajar untuk mengevaluasi dan berani mereview dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin yang kita lakukan itu tidak besar seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula bapak-bapak gereja kita. Tapi paling tidak ketika kita berani memulai untuk memberi pengaruh, memberi dampak, berbuah, dan buah itu dapat dirasakan kepada mereka di lingkungan kita, di masyarakat di mana kita ada, maka paling tidak kita sudah memberikan pengaruh bahwa di situ ada Yesus yang kita dapat beritakan, sampaikan kepada mereka, khususnya untuk kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Jangan sampai ada sebuah sindiran atau cibiran tentang kehidupan Kristen. Orang percaya, orang Kristen kok seperti itu dan sebagainya. Tapi sebaliknya biarlah ada pujian yang memang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Pujian yang memang kita dapatkan
bukan semata-mata kita lakukan supaya kita dapat mendapatkan pujian itu, tapi memang secara alamiah dapat muncul dari orang-orang yang pernah kita tolong dalam kehidupan mereka, yang memang memberi kita, memang mereka mengatakan bahwa hidup kita itu dapat dirasakan, memberi pengaruh dan berbuah bagi mereka. Karena itu, hasilkanlah buah, karena memang Tuhan memilih untuk kita berbuah. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, biarlah buah yang kita miliki itu tetap. Yang kalimat ini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Melalui pekerjaan, melalui aktivitas kita, melalui profesi kita, melalui rumah tangga kita, melalui apapun dalam kehidupan kita, mari kita akan memberi pengaruh, menghasilkan dampak, dan buah itu dapat dirasakan oleh banyak orang. Amin.